Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Pak Rahman? Kayaknya kok segar bugar ya, habis makan siang ini. Sudah kebetulan habis Sudah, acara ya? purna Oke. siswa, Pak. Oh, waduh, bisa nanti ini saya dikirimin ini. Apakah di situ ada nasi kebuli ada? Kebetulan tidak ada. Nasi kerawu ada ya? Ya, benar Pak. Oke, Bapak Rahman. Pada kesempatan kali ini kira-kira apa yang ingin Bapak Rahman minta untuk dikasih masukan dari saya untuk kegiatan kucing kali ini. Bapak Rahman ingin terfokus kemana yang ingin ditingkatkan lagi? Oke. Ya, Pak Rahman. Sampai saat ini sudah banyak yang saya dapatkan, terutama tentang bagaimana menentukan bagaimana mengelola nantinya apa yang akan kita laksanakan, seperti metode pendekatan coaching ini. Sebenarnya lebih fokusnya apanya, Pak? Lebih fokusnya yang ingin saya lebih diperhatikan lagi oleh saya, Pak Rahman, lebih fokusnya apanya, cara membahasakan kucing atau menyampaikannya. Di dalam kucing itu kan ada step-stepnya itu. Lebih dari prosesnya, Pak. Atau dari semuanya? Prosesnya. Jadi semua ya yang perlu disupervisi ya. Iya, Pak. Ya baik. Pak Arman sekarang mau melakukan kucing dengan siapa sebenarnya? Dengan Ibu Tri Nuryani. Putri Nur Cahyani. Iya, assalamualaikum Ibu Tri Nuryani. Waalaikumsalam Pak Imam, ya? Pak Rahman. Siap. Kucing ya hari ini ya. Saya di sini bertindak sebagai supervisor. Ya, langsung saja silakan Pak Rahman. Oke. Selamat siang Ibu, masih semangat? Selamat siang Pak Rahman, selalu semangat dan tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Ibu, untuk kegiatan hari ini saya mau berbincang, menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Siap Bapak. Oke. Selama 12 hari ini sekarang, selama 12 hari sekarang ini, Ibu masih semangat, Ibu masih sehat, berarti sudah banyak yang Ibu dapatkan. Kira-kira apa yang satu saja yang menurut Ibu yang sebelumnya Ibu tidak pernah tahu, sekarang Ibu ketahui dari pelatihan ini? Begini Pak Imam, yang saya tangkap dari pelatihan saya kali ini, itu ada bagian penting yang harus saya garis bawahi, yaitu tentang pembelajaran memerdekakan, Bapak. Di mana pembelajaran memerdekakan itu, pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa, seperti itu, Pak. Oke, berarti kalau dibandingkan dengan pengalaman Ibu sebelumnya sebagai seorang guru, apakah yang pendidikan yang memerdekakan ini belum pernah dilakukan sama Ibu? Begini Pak Rahman, ya. Sebenarnya mungkin sebagian kecil itu saya sudah menerapkan, tetapi belum sepenuhnya bahwa saya menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, pembelajaran yang itu berkebutuhan siswa, karena selama ini saya mengajar itu kan
orientasinya itu lebih banyak pada bagaimana KD atau materi itu harus terselesaikan. Iya, Kadang Bu. di seperjalanan itu saya tidak mengajak anak untuk bagaimana menentukan tujuan pembelajaran, tapi tujuan pembelajaran saya yang menentukan. Cuman kadang strategi memang saya juga mengajak anak-anak, ayo anak-anak kita belajar hari ini, tujuannya ini, anak-anak ingin kita mencapai tujuan ini seperti apa, hanya seperti itu. Jadi belum sepenuhnya saya melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan anak. Seperti itu Pak Rahman. Oh, iya. Pengalaman saya dalam pembelajaran selama ini. Berarti secara tidak sadar Ibu sudah pernah melaksanakan, Ibu. Terus setelah Ibu memahami pendidikan yang memerdekakan, apa saja itu pendidikan yang memerdekakan, apa kira-kira kekurangan atau kelemahan Ibu dalam nantinya untuk menerapkan pembelajaran yang memerdekakan itu? Saya ambil spesifiknya aja ya Pak Rahman ya. Oh, monggo Bu. Kalau saya mungkin kalau saya ngomong masalah pembelajaran memerdekakan itu kan banyak faktor yang harus saya luas yang harus saya tangani. Jadi mungkin saya mengarahkannya karena di pembelajaran memerdekakan anak itu kita harus mengarahkan ke profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin dari profil pelajar Pancasila itu saya ambil satu indikator aja Pak. Menurut saya itu urgent untuk bisa saya tangani, saya kembangkan seperti itu Pak. Kalau memang kita lihat bukan dari sisi kelemahan saja, bisa kita lihat dari sisi kekuatannya. Selama ini dalam pembelajaran saya, kalau dilihat dari kekuatannya, dalam pembelajaran saya, anak-anak itu sebenarnya sudah mulai antusias mereka untuk bertanya, kemudian menjawab pertanyaan singkat, sudah mulai terbiasa. Tetapi dia hanya sekedar bertanya yang mengarahnya pada jawaban simpel, tetapi mereka belum bisa berproses untuk bagaimana mengolah suatu informasi, bagaimana mereka bisa menganalisis, mengevaluasi, atau mengambil suatu keputusan yang itu menurut saya sangat penting diterapkan dalam kehidupan pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari anak. Atau kalau boleh saya katakan begini ya Pak Rahman ya, mungkin kemampuan bernalar kritis siswa saya di dalam kelas itu masih rendah. Itu mungkin yang ingin saya kembangkan terlebih dahulu. Jadi saya tidak mengambil semua pembelajaran memerdekakan karena terlalu luas. Jadi saya ambil satu sisi itu. Saya ingin meningkatkan pengembangan pembelajaran berpikir bernalar kritis. Itu mungkin Pak yang ingin saya capai Pak. Oke, berarti mencermati dari penjelasan Ibu, selain dari Ibu sendiri, ada beberapa kelemahan dari siswa ya Bu, yang harus kita kembangkan untuk selanjutnya. Ya, jadi saya istilahnya saya sudah menganalisis pembelajaran saya di kelas, memang ada kekuatan dan ada kelemahan. Kekuatannya apa? Anak-anak itu sudah punya power, sudah punya modal untuk dia berani ngomong, itu sudah modal ya. Berani ngomong, berani bertanya, berani menjawab, itu sudah modal utama. Tetapi untuk mengembangkan lebih jauh bahwa anak-anak itu mampu berproses untuk memproses suatu informasi sampai mereka bisa menganalisis, mengevaluasi sampai mengambil keputusan, itu yang akan saya kembangkan. Karena apa? Karena anak kalau sudah bisa mengambil proses, dia sudah bisa mengolah proses apa yang dia terima, itu nanti dia akan bisa mengambil keputusan apa yang akan dilakukan. Menurut saya itu Pak Rahman bisa sangat bermanfaat. Kalau menurut jenengan bagaimana Pak ini Pak? Intinya dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan itu, selain dari kita sendiri juga harus mengetahui apa kekurangan dan kelemahan dan kekuatan dari siswa yang akan kita ajari, kan seperti itu ya Bu?
Oke, Bu. Selanjutnya Siap, Pak. kira-kira rencana Ibu dalam menerapkan nantinya pendidikan yang merdeka itu seberapa siap Ibu? Begini Pak Rahman ya, mungkin nanti mohon arahannya kalau mungkin saya menyampaikannya ada yang kurang pas. Kalau saya awal yang saya lakukan itu saya koordinasi dengan wakil kepala sekolah yang tepatnya ke Waka akademik. Kemudian ya dari Waka akademik ya kalau dulu kurikulum Pak, sekarang kan ada Waka akademik. Oh gitu. Iya Bu. Iya, saya kebetulan SMP Pak Rahman. Oh iya, beda di SMP. Monggo Bu, nggih. Jadi saya koordinasi dengan Waka akademik, kemudian kepala sekolah bahwa saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin mengembangkan kemampuan bernarasi dari anak-anak. Kemudian nanti dari Bapak Kepala Sekolah harapan saya juga dapat masukan sharing dari teman-teman. Apakah ada teman-teman yang sudah melaksanakan pembelajaran bernalar kritis ini atau belum? Kalau misalkan nanti sudah ada, saya akan berbagi pengalaman terbaik yang pernah Bapak Ibu guru lakukan di sekolah ini untuk berbagi dengan saya. Itu kalau di sekolah saya ada, Pak. Kalau tidak ada, ya mungkin nanti saya bisa mencari literatur atau penelitian-penelitian atau buku yang itu berhubungan dengan keberhasilan pembelajaran untuk kemampuan bernalar kritis. Seperti itu Pak. Kalau perlu ya mungkin kalau ada dana sekolah mudah-mudahan nanti kepala sekolah kalau memang Bapak Ibu guru yang lain ada masalah problem seperti yang saya alami dan itu perlu dibudayakan di dalam sekolah saya, mungkin nanti Bapak Kepala Sekolah bisa mengagendakan untuk diadakan pelatihan untuk mengundang narasumber atau orang yang punya pengalaman baik untuk pembelajaran ini. Seperti itu, Pak. Mohon maaf, Pak Rahman, dan keterbatasan saya, Pak Rahman. Berarti Ibu itu nantinya masih belum, kalau belum ada persetujuan dari kepala sekolah maupun dari Waka akademik, berarti Ibu masih belum bisa menerapkan ya apa yang sudah Ibu persiapkan seperti itu. Tetapi Pak, begini maksud saya, ya. Kalau memang apa yang saya alami ini hanya terjadi pada diri saya, mungkin saya bisa menerapkan, saya bisa memulai diri saya sharing dengan teman atau saya cari literasi. Tapi kalau nanti setelah saya menyampaikan kepala sekolah dan kepala sekolah itu menyampaikan niatan saya untuk mengembangkan budaya positif ini di sekolah, kemudian teman-teman lain ternyata juga memiliki problem yang sama dengan saya, itu alangkah baiknya kita akan bergerak bersama untuk mewujudkan budaya positif bernalar kritis ini, Pak Rahman. Seperti itu aksi yang akan saya lakukan, Pak, dan langkah-langkah yang akan saya lakukan, Pak Rahman. Bagaimana, Pak Rahman? Iya, berarti kita sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita ikut ini, yaitu berbagi, ya Ibu. Berbagi, berkolaborasi dengan orang lain, meskipun itu nantinya tidak ada dukungan. Ya saya juga seperti itu. Menerapkan apa yang kita dapatkan, sesuai dengan yang sudah kita ketahui. Seperti itu ya, Bu? Ya, siap Pak Rahman. Karena di dalam pelatihan CGP ini kan, di dalam pelatihan guru penggerak ini kan memang kita harus menerapkan pembelajaran memerdekakan, dan paling tidak itu harus ada kita mengembangkan pilar-pilar dari profil pelajar Pancasila. Iya. Seperti itu Pak Rahman. Mohon maaf mungkin saya menjelaskan dengan keterbatasan saya Pak Rahman. Mungkin itu sudah bagus Ibu, sudah bagus. Jadi kita sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam kegiatan ini yaitu harus bisa menginspirasi sekitaran kita ya Bu. Itu dalam bentuk tanggung jawab kita. Oke, mungkin waktu yang membatasi Ibu, kita bisa nantinya bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya. Monggo Pak Imam.
Terima kasih Pak Rahman. Mohon maaf Pak Rahman ya kalau dalam Ya. penyampaiannya membuat membingungkan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih. Ya, ini Pak Rahman, Ibu Sri. Kalau saya lihat tadi semuanya sudah berjalan dengan lancar dan tentunya ada beberapa hal yang sudah saya catat di sini. Nah, ini izin saya Pak Rahman untuk memberikan feedback Pak Rahman ya. Monggo Pak. Ini yang saya tunggu lihat. sebenarnya. Umpan balik feedbacknya monggo Pak. Ya, ini secara umum semuanya sudah berjalan lancar, prosesnya juga, komunikasinya sudah bagus. Terutama ini cara membukanya Pak Rahman, bagaimana masuk pada situasi yang nyaman. Saya lihat Bu Sri juga merasa nyaman ketika Pak Rahman sudah memulai komunikasi. Itu menurut saya sangat bagus. Terima dan perlu kasih. ditingkatkan kembali. Ya, terus yang kedua, Pak Rahman sudah bisa menggali beberapa hal yang ingin Pak Rahman ketahui dari Ibu Tri, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat, ini pertanyaannya sudah cukup terbuka, pertanyaannya tidak hanya iya dan tidak. Tapi Bu Tri sudah menjelaskannya dengan demikian gamblang apa yang menjadikan keinginan dan cita-citanya. Terus kemudian Pak Rahman sudah menggunakan alur tirta. Nah ini tapi alur tirtanya nanti ini ada bagian-bagian yang perlu saya beri masukan ya Pak Rahman ya. Ya untuk sebagian besar atau secara umum sudah bagus. Tapi ini catatan-catatan dari saya, Pak Rahman, yang perlu nanti diingat kembali ketika kita melakukan coach seperti ini, akan coaching, ini kita menggali pengetahuan. Tadi kan sudah menggali pengetahuan, ditanya terus, dan dijawab terus. Nah, dari beberapa kali menggali pengetahuan atau pengalaman, itu kan Ibu Tri sering memunculkan kata-kata. Nah, biasanya kata-kata yang sering muncul itu yang harus dijadikan kata kunci. Kalau saya dengar di sini kata kuncinya pembelajaran bernalar kritis. Nah, itu sering 4 kali, 5 kali menjumpai kata itu Bu Trinya. Cuman sayangnya Pak Rahman tidak ambil itu, kata kunci itu. Nah, bisa oh ya Bu, belajar bernalar kritis menurut Ibu itu seperti apa? Nah, nanti kalau diterapkan itu bagaimana? Ibu punya enggak rencana untuk menerapkan pembelajaran bernalar kritis? Seandainya nanti diterapkan itu hal-hal yang merupakan kendalanya apa? Nah, itu kalau saya harus itu dikejar. Jadi saya lihat dari lebih banyak menggali pengalaman sama menggali pengetahuan. Nah, sedangkan tujuan kita di sini kan menggali masalah atau menggali sesuatu yang bikin tidak nyaman sehingga kita bisa bantu untuk nyaman gitu. Nah, itu. Nah, kemudian yang perlu ditingkatkan lagi itu Pak Ahmad adalah membuat kata-kata pertanyaan pemantik, membuat pertanyaan pemantik yang pertanyaan 1, 2, 3 itu temanya berbeda, Pak. Alurnya tidak sama. Saya lihat tadi pertanyaan pemantiknya itu masih berkisar di pembelajaran yang merdekakan, Jajar Dewantara itu. Nah, seandainya pertanyaan pemantiknya itu berbeda, kayak tidak apa terus, bagaimana, mengapa, mungkin ke belakangnya akan ditemukan kata kunci atau ide-ide baru yang bisa terpetik di pikiran Ibu Tri. Nah, seperti itu. Nah, ini lagi yang saya salut sama Pak Rahman Sabutri.
body language-nya, cara duduk, terus kemudian cara menyikapi seolah-olah saya rasa Pak Rahman sama Bu Tri ini berhadapan langsung nih, tidak Zoom ini. Bagaimana Pak Rahman menyampingkan, menggeser kepala untuk terlihat begitu perhatian sama apa yang diucapkan Bu Tri, bagaimana Bu Tri begitu perhatian juga kepada Pak Rahman, tuh menurut saya termasuk bentuk membuat nyaman itu, ya, ke koneksi yang bagus. Nah, itu dari saya, ya. Tentunya nanti apa-apa yang sudah bagus silakan dikembangkan, dan apa-apa yang menurut saya masih perlu diperbaiki ini silakan diperbaiki. Itu dari saya, Pak Rahman. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada penilaian tersendiri dari Pak Rahman. Dari apa yang Pak Rahman rasakan. Oh iya Pak, iya saya betul begitu. Maksud saya tidak seperti ini. Mohon Pak klarifikasinya Pak. Seperti apa? Ya, terima kasih. Diri sendiri. Terima kasih Pak atas apa yang disampaikan terkait dengan apa namanya itu umpan balik dari yang disampaikan oleh Pak Imam. Memang Pak, saya juga merasa seperti itu, Pak. Merasa seperti itu. Yang digali itu, iya, setelah saya dengar dari Pak Imam, iya, pengetahuan. Padahal kita harus menggali masalah sebenarnya. Gitu ya, Pak. Menggali masalah sebenarnya itu. Terus kata-kata pemantik atau pertanyaan pemantik juga saya sangat terbatas. Ya, mungkin nantinya untuk itu lebih banyak membaca literasi atau melihat literasi yang ada. Terima kasih Pak Imam. Iya, tidak apa-apa. Oh iya, ini ada lagi satu hal. Ini menurut saya kenapa pertanyaan pemantik itu tidak muncul. Ini karena pada awalnya, ya ini tidak seharusnya seperti itu. Tidak seharusnya. Cuma bagi kita yang pemula-pemula, pada awalnya itu yang pertanyaan yang kita munculkan adalah menanyakan tujuan pada kunci kita. Jadi kunci kita yang mau dikembangkan apa, masalah yang mau dipecahkan itu apa. Nah itu, saya lihat tadi Pak Rahman langsung menyampaikan sebuah tema, yaitu Ibu ikut ini ya, dalam pengajar praktik ya, tentang pendidikan merdeka ya. Nah itu tujuannya itu Pak Rahman yang buat. Nah kesalahannya di situ Pak. Andainya Pak Rahman mungkin nanya, iya Ibu untuk kali ini apa yang bisa saya bantu. Nah nanti kan bisa, ya Pak saya ini mau buat pembelajaran bernalar kritis, gimana Pak caranya? Itu nanti akan tunggu pertanyaan-pertanyaan pemantik selanjutnya. Ya, di situ menurut saya yang harus kita perhatikan. Tapi tidak harus dimulai dengan tujuan. Cuma karena sebagai pemula itu yang harus kita lakukan. Ya, itu Pak Rahman. Terima kasih semuanya sudah bagus, sudah baik. Perlu ditingkatkan lagi. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita